Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel saya Radit Bengkel. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengatasi otomatis roller rantai kecil Honda Revo Absolute ya. Otomatis roller dari Honda Revo Absolute ya, teman-teman. Di sini tanpa kita bongkar total ya. Di sini kita bongkar, tadi kita bongkar karena penggantian packing ya, packingnya bocor seperti ini, sehingga kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Oke, setelah kita cek untuk otomatis dari roller rantai kecilnya, otomatisnya kalah ya, untuk pernya kalah, sehingga ketika menindis di bagian rantai kecil tidak kencang lagi ya teman-teman. Rantai kecil tidak bisa kencang. Untuk rantai timingnya tidak bisa kencang. Kenapa tidak bisa kencang? Karena di bagian otomatis ini ada, di sini ada otomatis ya. Untuk tembusannya di sini ya teman-teman, di bagian bawah ini ya. Di sini ada baut 14 ya teman-teman ya. Di sini di dalam baut ini ada per ya. Nanti kita akan buka, lalu saya akan perlihatkan bagaimana untuk model pernya. Ya, kita akan copot di bagian sini saja ya teman-teman. Walaupun bak halternya atau bak magnetnya tidak dicopot, bisa dibuka saja di bagian baut 14 ini, yang ini ya teman-teman. Mohon maaf untuk diperhatikan agak-agak susah, nanti saya buka. Kita copot di bagian baut 14 ini, lalu kita ganti pernya dengan kita akal ya, kita ganti dengan per dari master rem cakram tipe Yamaha ya teman-teman. Oke, kita akan copot dulu untuk murnya ini, bautnya ini ya teman-teman ya. Kita akan buka untuk bautnya menggunakan kunci 14 ya. Ini otomatis roller rantai kecil Honda Revo Absolute ya teman-teman. Untuk pernya seperti ini ya. Ini pernya ini sudah kendor, ini sudah kalah ya teman-teman. Kita tidak perlu penggantian satu set untuk penindis dari otomatis rantai kecil ini ya teman-teman. Tidak perlu ganti set. Kita hanya cukup mengganti pernya saja ya teman-teman, agar rantai kecil atau rantai ketengnya lebih kencang ya, sehingga tidak terjadi bunyi kasar lagi ya teman-teman. Oke, untuk per ini kita singkirkan dulu. Kita ambil per master cakram kepunyaan dari tipe Yamaha ya teman-teman. Di sini saya hanya memiliki master rem yang mempunyai tipe Mio ya, Yamaha Mio. Ini master rem ini yang kita ambil hanya di bagian pernya saja ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan untuk pernya, saya menggunakan master rem Yamaha, tipe Yamaha? Karena untuk master rem tipe Yamaha ini untuk pernya, panjang ya teman-teman. Untuk ukuran lubangnya juga sama dengan ukuran baut ini ya teman-teman. Tinggal kita masukkan seperti ini ya. Ini untuk ukurannya pas ya teman-teman. Ketika per ini agak sedikit pendek, boleh ditarik ya, ditarik sedikit sesuaikan dengan kebutuhannya. Ketika pada saat pemasangan masih standarnya untuk per ini bisa dipasang saja ya, tidak usah ditarik ya teman-teman. Namun ketika dipasang yang masih standarnya, masih kendor untuk rantai kecil atau rantai ketengnya, boleh ditarik seperti ini ya. Tetapi sesuaikan, sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhannya ya teman-teman. Oke, ini sudah PNP ya, tinggal dipasang seperti ini. Tetapi untuk waktu pemasangan memang agak sedikit kesulitan ya, agak sedikit sulit karena untuk per ini sangat keras sekali ya. Tetapi sangat bagus untuk menindis otomatis daripada roller rantai kecil Honda Revo Absolute ini ya teman-teman. Oke, kita akan masukkan saja seperti ini ya. Boleh minta bantuan teman agar motornya dimiringkan sedikit, agar supaya pemasangan daripada baut otomatis rantai kecil ini
bisa dipasang dengan gampang atau dengan mudah ya teman-teman. Mohon maaf untuk blok magnetnya terjatuh ya. Oke, kita mulai pemasangan ya. Saya perlihatkan dulu untuk teman-teman pemula untuk pemasangannya seperti ini ya. Tinggal diceplok seperti ini. Ini sudah PNP ya, sudah masuk. Oke. Untuk teman-teman pemula saya kira sudah sedikit paham. Dimasukkan seperti ini. Kembali lagi untuk kebutuhannya, kalau sudah pas untuk standar per ini dimasukkan ke dalam ini, di dalam penindih stroller rantai kecil ini, otomatisnya ya tidak usah ditarik lagi ya teman-teman. Mohon maaf, ini saya ulangi agar lebih jelas ya. Tidak usah ditarik lagi. Ketika pemasangan standarnya masih kendor, untuk rantai kecilnya boleh untuk per ini ditarik ya teman-teman ya, ditarik agar dia lebih kuat menindis dari otomatis rantai kecil ini ya teman-teman ya. Lalu bagaimana cara pasangnya? Tinggal kita masukkan bagian runcingnya, diposisikan di bagian atas ya teman-teman. Untuk bagian lebarnya, lubang lebar ini diposisikan di bagian bawah, disesuaikan dengan dicautkan di baut ini ya teman-teman, seperti ini ya. Ini sudah PNP, tinggal kita masukkan ya teman-teman ya. Tolong miringkan dulu motornya. Ini ya. Di sini ada lubang. Kita zoom dulu agar sedikit jelas ya. Kita fokuskan dulu untuk kameranya ya. Ini ada lubang ya. Di sini lubang. Untuk per standarnya ini tadi ya teman-teman. Ini per yang standar, ini panjang sekali, namun ini sangat lentur sekali ya. Ini sangat lentur. Kita ganti dengan yang tegang ya teman-teman, dengan kepunyaan master rem cakram dari Yamaha Mio ya teman-teman. Kenapa saya gunakan Yamaha Mio? Karena kepunyaan dari merek lain seperti Suzuki atau Honda, dia sedikit pendek ya teman-teman. Kita coba samakan seperti ini. Ini sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Yang panjang ini kepunyaan dari Yamaha Mio ya. Sementara yang pendek ini kepunyaan, maaf kamera kurang fokus, kepunyaan dari Suzuki Smash ya. Jadi alangkah baiknya kita pakai yang panjang ya teman-teman, kepunyaan dari Yamaha Mio Matic ya. Oke. Untuk yang standar kita singkirkan, ini sudah kalah ya, sudah sangat lentur. Kita ambil yang sedikit tegang ya teman-teman. Namun untuk pemasangannya agak sedikit sulit karena per ini tegang ya teman-teman, agak sedikit keras. Agar lebih gampang, motornya dimiringkan sedikit ya, minta bantuan teman, motornya dimiringkan. Oke, kita masukkan dulu untuk pernya ya, kita masukkan seperti ini, lalu kita masukkan bautnya ya. Jangan lupa untuk ringnya ya, jangan lupa pasang ringnya agar tidak terjadi pembocoran ya teman-teman. Kita pasang seperti ini. Kita ambil posisi dulu agar lebih bagus ya. Oke, kita masukkan seperti ini, lalu kita tekan ke atas ya, seperti ini. Oke, ini sangat keras sekali ya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci 14 ya. Pastikan untuk pengencangannya jangan terlalu keras ya, nanti terjadi slack atau dol ya di bagian ratnya teman-teman. Oke, sesuaikan saja dengan kebutuhannya ya teman-teman. Oke, saya kira ini sudah kencang, tidak terjadi, pastikan saja tidak terjadi pembocoran agar bagus ya teman-teman. Oke, motornya diluruskan. Untuk rantai kecilnya ini sudah kencang ya. Kita bisa pastikan di sini ini sudah sangat kencang sekali. Karena dengan penggantian per dari master rem kepunyaan dari Yamaha Mio, untuk rantai kecilnya sudah kencang ya. Ini sudah mantap. Tadi yang kita gunakan master rem dari kepunyaan Yamaha Mio ya teman-teman. Kenapa Yamaha Mio? Karena Yamaha Mio sangat panjang sekali ya teman-teman. Dia pas untuk
penindis digunakan di otomatis penindis roller rantai kecil Honda Revo Absolute ini ya teman-teman. Oke. Untuk tutorial kali ini saya kira cukup sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Dan jangan lupa pula komen di bawah ya, agar ketika saya salah mungkin bisa diberi masukan agar untuk menambah pengetahuan untuk saya sendiri ya teman-teman. Oke, saya hanya sekedar berbagi ilmu, bukan menyombongkan diri, tetapi mengedukasi teman-teman pemula agar bisa paham dan bisa tahu untuk pemasangan dan mengakali daripada rantai kecil atau penindis rantai kecil, otomatis rantai kecil dari Honda Revo Absolute ini ya teman-teman. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.